Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Tri Sulasiana Baiduri dan Pujo Nugroho di Baiduri Channel. Kali ini kami akan ngobrolin tentang hijrah. Nah, ini penting banget nih untuk pengusaha muslim. Kenapa saya katakan pengusaha muslim? Karena biasanya yang hijrah menjadi lebih baik dan menjadi memiliki hal yang berbeda itu dilakukan oleh para pengusaha muslim. Sebelumnya mohon like, kemudian subscribe, share video ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Pak Ustadz Pujo, ini kan lagi rame ya, rame tentang hijrah. Baik itu pengusaha yang hijrah, kalau pengusaha biasanya hijrahnya itu kemudian nggak pakai riba gitu kan, kemudian akad-akadnya diperbarui. Tapi artis-artis juga rame, jadi artis juga banyak yang hijrah. Apa sih pentingnya hijrah dan memang harus ya hijrah? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau memang sekarang kan ramainya istilahnya hijrah gitu. Jadi kayak kalau artis tuh dia jadinya alim gitu. Ya. Sebutannya gitu. Pokoknya dia berhenti dari, mungkin dulu itu dunianya dia agak-agak dunia gelap lah ya. Kemudian dia menjadi baik gitu. Nah sebenarnya kalau kita kembalikan ke istilah yang tepat ya, itu mungkin, mohon maaf, mungkin lebih tepat itu bukan hijrah. Istilah yang tepat itu Apa tuh? kalau hijrah itu kan secara bahasa itu kan berpindah Ya. dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, tapi secara makna, dan ini menjadi pemahaman secara umum, itu adalah berpindahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Kaum muslimin, umat Islam, kemudian disertai juga dengan yang terakhir adalah Nabi SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah itu hijrah gitu. Bahkan tak lama kemudian itu dipakai istilah hijrah itu tahun kedua hijriah misalnya, kedua hijrah misalnya. Hijriah di sini adalah hijrah, yakni tahun kedua setelah hijrah gitu. Nah ini ya, hijrah ini sebenarnya terminologinya itu khas, yakni pada masa itu berpindahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Nah itu juga kita peringati. Nah kemudian di dalam perjalanan kan juga kaum muslimin ya, Rasulullah bersama para sahabat itu juga menaklukkan Mekah. Nah, menaklukkan Mekah, Fathul Mekah, ditaklukannya Mekah. Dan itu Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan ini, kata Nabi SAW. Karena mengapa? Karena udah menyatu gitu loh, antara Madinah yang tempat yang baru dengan Mekah sudah menyatu. Nah itu hijrah itu sebenarnya seperti itu terminologi yang kita di dalam Islam ya. Jadi kalau kita nyebut hijrah itu ya berpindahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Nah, Berarti hijrah secara bahasa. Secara bahasa maupun secara istilah, itu secara makna. Jadi hukum-hukum pun kan masa pada saat itu di mana kaum muslimin setelah menaklukkan Mekah itu kan di mana dua kota ini menjadi dikuasai oleh kaum muslimin gitu. Nah, jadi secara makna pun sebenarnya hijrah itu adalah pada saat itu berpindahnya kaum muslimin ke Madinah, dan di Madinah pun pada saat itulah berlakunya. Itu pertama kali hijrah itu adalah Iya, itu ya, peristiwa peristiwa jadi hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Dan itu istilahnya itu adalah terminologi. Jadi iya. terminologi itu kalau kita nyebut satu kata
maka itu nggak ada di pikiran kecuali itu. Jadi kita kalau nyebut hijrah itu ya peristiwa hijrah lah gitu. Iya, nggak ada lagi yang lain kecuali Nggak ada yang lagi. itu. Seperti Seperti itulah hijrah itu. Nah, adapun misalnya sekarang sebenarnya ini nggak jadi masalah. Adapun sekarang misalnya ada artis hijrah, Iya, pengusaha hijrah. Nah ini mungkin, Kita manusia biasa yang hijrah. nah itu mungkin dia pakai secara bahasa. Oh, Dia berpindah, padahal nggak berpindah kemana-mana, rumah dia tetap di sana. berpindah nafsunya Pak Ustaz. Nah, oke, orientasinya berpindah. Jadi tadinya ngikutin hawa nafsu, kemudian jadi membangkang kepada hawa Ah, nafsu. Gitu. Jadi dia berpindah, sudut pandangnya berpindah. Dan lain-lain. Nah, jadi ini kita nggak mempermasalahkan gitu, karena ini lagi spiritnya lagi bagus-bagusnya ya, kita Iya. mengapresiasi apa semangat hijrah ini. Nah, namun sebenarnya berpindahnya manusia nih waktu dia jahiliyah menjadi tidak jahiliyah, menjadi yang soleh gitu, itu sebenarnya ada istilah tersendiri. Jahiliyah maksud jahiliyah di sini adalah dia meninggalkan kemaksiatan. Dia udah nggak mau lagi melakukan kemaksiatan, menyesal. Dia tinggalkanlah entah bisnisnya yang haram, entah aktivitas yang haram misalnya dia tinggalkan. Itu ada istilah tersendiri yang kalau kita sebut, kita pakai istilah tersebut, itu menjadi mudah bagi kita untuk memetakan apa itu istilahnya. Istilahnya adalah taubat. Oh, itu istilahnya udah lebih dikenal dulu dibandingkan istilah Nah, hijrah. karena memang sebenarnya yang tepat itu ketika Taubat, ya? manusia meninggalkan kemaksiatan, dia menyesal, kapok, kemudian dia memperbaiki, itu terminologi satu kata yang Yang lebih tepat itu adalah taubat. adalah taubat. Jadi pengusaha tobat, artis tobat nih. Tapi Cuman lebih keren kata hijrah Pak Ustaz. oke, jadi sebenarnya itu tadi kita kan nggak menyoal ya, karena Iya. kita menganggap spiritnya biar orang-orang juga pada ikut, karena sekarang trennya berdampak positif gitu. Oke. Nah, jadi kenapa kita dalam konteks ini hari ini kita pakai istilah taubat? Karena itu adalah istilah syara, istilah hukum Islam. Di Al-Quran itu disebutin, di hadis Nabi disebutin. Iya. Nah, kemudian kita enak memposisikan, memetakan itu jadi enak karena kita pakai istilah taubat gitu. Jadi kalau yang dimaksud hijrah, maka itu adalah taubat itu macam mana? Nah, itu yang kita kembalikan ke Al-Qurannya, tuntunannya macam mana, nanti kita kembalikan. Oke. Nah, taubat itu sendiri itu berasal dari kata taba yatubu taubatan, yang artinya itu kembali. Oh. Kembali. Jadi ini menarik. Berarti kayak arti pulang ya? Kembali pulang gitu kan? Kembali ke asal. Jadi kalau kata kembali ini sebenarnya menarik, spiritnya bagus banget sebenarnya. Jadi ibarat kita ini berasal dari satu titik, nah, titik ya. Kemudian kita titiknya ini kan selatan. Oke, satu titik lah, kemudian kita menuju utara. Nah ini kan diminta, dipesenin, kamu jalan menuju utara. Nanti di sana ada tujuan yang kita maksud bersama. Nah dia kemudian jalan. Ini kan garisnya udah jelas nih, straight, jalannya lurus menuju ke titik tersebut, arahnya utara. Dia jalan seiring perjalanan waktu atau usia. Dia jalan. Nah ternyata mengalami pembiasan. Nah, jadi mengalami penyimpangan. Ada sudut yang makin jauh itu makin lebar gitu. Oh, Nah, oke. jadi dia meninggalkan garis yang harus dia Dia ikutin ikuti. tadi. Petunjuknya itu udah jelas. Dia tinggalin. Terlepas berbagai Melenceng lah ya. Melenceng sedikit gitu sampai melenceng banyak. melenceng. Gitu. Nah, terlepas dengan beragam penyebabnya. Entah dia nggak mau, entah dia nggak dengerin, entah dia tergoda. Pokoknya melenceng. Entah lebih menarik jalan yang melenceng itu. Kemudian pada satu saat dia menyadari, kemudian dia Kembali lagi kembali. ke jalan yang titik yang dia ikuti Ja- tadi. garis yang dimaksud tadi. Oh. Nah ini taubatan tadi, kembali. Nah jadi
spiritnya gimana sih sebenarnya dari awal itu tuh garisnya benar. Nah, kita tuh manusia tuh sebenarnya benar, cuman di dalam perjalanan Tergoda. melenceng gitu, jalannya tuh melenceng. Yang bikin melenceng tuh ya gitu, tergoda, kebodohan, karena nggak paham ilmunya gitu ya. Oke. Disorientasi, jadi kalau dia nggak bertobat, nah ini yang berbahaya. Tujuan yang dimaksud dia nggak sampai ke titik tersebut, waktunya sudah habis. Nah, kenapa dia mengarah bergeser? Nah ini yang orientasinya itu salah, disorientasi. Jadi harusnya ke titik itu, dia ke titik yang lain. Ya juga sih, kan kita memang dalam hidup ini kan memang melenceng tuh nggak mungkin tahu-tahu melenceng jauh ya, pasti melenceng tuh sedikit-sedikit dulu. Awalnya kan kita dari kecil aja anak baik-baik, kemudian jadi gede bergaul, tahu informasi yang banyak tapi tidak berimbang, akhirnya melenceng sedikit, akhirnya jauh beneran. Kalau nyasar, kalau di matematika atau fisika itu kan kalau pada titik yang gesernya jauh gitu, itu kan jauh tuh jalannya. Tapi kalau ditarik itu kan sudutnya kan masih sama. Itu jadi memang berangkat dari sedikit demi sedikit. Oke, ya. Jadi akhirnya melenceng jauh. Nah jadi taubat gitu ya, kembali. Nah ini disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, Allah memakai kata taubat. Nah, di sini hai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah engkau kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benar. Nah, di sini Allah memakai kata taubat. Nah, jadi ini memang diperintahkan oleh Allah agar kita bertobat kepada Allah dengan taubat sebenar-benarnya. Oke. Jadi gini, kan ini fenomena yang cukup rame ya sekarang. Cuma kadang gini Pak Ustadz, kalau sudah hijrah kan ya namanya juga baru hijrah gitu, baru tobat, namanya juga baru tobat. Jadi masih ada salah-salah dikit atau masih kejeblos lagi gitu, masih agak menceng-menceng lagi. Itu sebenarnya wajar nggak sih kalau orang yang sudah taubat tapi kemudian masih melakukan kesalahan lagi, meskipun bisa jadi ada kesalahan yang sama, ada kesalahan yang berbeda. Nah, kadang ada kesalahan yang berbeda, lebih seringnya sih gitu. Ini wajar nggak sih manusia yang taubat masih begitu gitu, masih berbuat salah lagi? Atau itu kan kesalahan kedua, melakukan kesalahan yang sama untuk kesalahan yang lain. Atau pertanyaannya ditarik ke lebih mengakar lagi. Kenapa sih manusia melakukan kesalahan hingga dia harus bertobat? Nah ini ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kadang-kadang juga gini Pak Ustadz, jangan-jangan tobat saya nggak diterima, kok saya masih salah lagi sih gitu. Oke. Nah jadi di hadis riwayat At-Tirmidzi itu disebutkan kullu bani adama khotoun. Kullu setiap bani Adam khotoun. Khotoun itu melakukan kesalahan. Wa khairul khotoina taubun ya. Jadi sebaik-baiknya kesalahan itu adalah disebutkan sini tawabun, yakni bertaubat. Nah jadi fitrahnya manusia itu dia melakukan kesalahan. Jadi itu fitrahnya manusia ya? Fitrahnya manusia dalam hal yang wajar. Nah itu fitrahnya manusia berbuat salah. Jadi soalnya kalau yang nggak salah ya malaikat. Nah jadi manusia itu melakukan kesalahan. Kita tidak membahas kesalahannya itu apa, tapi kita membahas dari fitrahnya. Jadi kita itu tidak menyoal Allah, kenapa manusia itu khotoun,
sifatnya tidak menyerap itu, dan itu udah fitrah yang bisa dilakukan oleh manusia. Itu bukan menghapus kotoran itu, menghapus sifat kesalahan itu, tapi adalah bertaubat atas perbuatan kesalahan tadi. Itu dia. Nah, dan ada juga hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Hakim, jika Allah itu menghendaki ya, manusia itu tanpa kesalahan, maka niscaya Allah itu akan mendatangkan jenisnya itu bukan manusia. Iya benar-benar. Jadi itu adalah ada jenis malaikat yang nggak salah-salah ya. Wallahu a'lam, ini adalah sunatullah, kehendaknya Allah memang demikian. Nah, jadi persoalan kita ini adalah yang pertama adalah gimana kesalahan itu berujung kepada taubat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua bukan berarti pula ya kullu bani Adam khotoun itu isinya itu kesalahan melulu gitu, dan nggak begitu juga. Oh iya ya, makanya ada lafaznya itu kan kulu bani, tapi bukan kulu khotoan. Ya kan, bukan khotoannya, tapi kulu bani ya, itu nanti akan melakukan kesalahan. Nah, jadi bukan pada diri manusia itu yang sepenuhnya kesalahan. Nah, tapi setiap santai. Nah, ada yang satu, ada yang dua, ada yang banyak. Jadi bukan berarti pula ini menjadi justify pembenaran. Gak apa-apa lah, salah-salah dikit. Bahwa isinya itu kesalahan melulu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa manusia itu sebenarnya juga mempunyai kemampuan untuk menghindari kesalahan. Oh iya. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, hal yang paling baik, sebaik-baiknya kesalahan itu adalah bertaubat. Nah, tapi manusia itu punya kemampuan untuk menghindari kesalahan. Nah, jadi itu yang pertama, bahwa yang mindset di kita itu, kita tuh mampu, kalau digoda kita tuh mampu menghindari ujian tersebut. Toh misalnya melakukan kesalahan, maka kita bertobat, bukan berarti kita itu nggak mampu. Nah, ini kan dari awal fondasinya berbeda. Iya, beda. Kemudian melakukan kesalahan, saban diuji salah terus, saban diuji salah terus. Nggak gitu ya? Nggak gitu. Nah, jadi mindsetnya itu, manusia itu punya potensi menghindari kesalahan. Misalnya berpotensi melakukan kesalahan, berpotensi juga menghindari kesalahan. Kalau dia salah, maka sebaik-baik kesalahan itu adalah bertaubat. Ya. Jadi kurang apa coba? Punya potensi untuk berbuat salah, punya potensi juga untuk menghindari kesalahan, dan kalau sampai potensi kesalahannya itu terjadi, ada peluang, yaitu taubat. Bertaubat kembali. Oke, nah jadi dan itu adalah kondisi yang sebaik-baiknya manusia ya. Sebaik-baiknya bentuk kesalahan itu kan nggak ada bagus. Iya. Namanya juga salah kan. Nah, apa itu istilahnya, balas dendam terbaik adalah taubat. Jadi gitu ya. Untuk kesalahan terbaik itu adalah bertaubat. Jadi dihentikan, bukan dilanjutin. Ya, jadi misalnya udah kadung nih salah itu udah nggak, dari ujung dari A sampai Z nggak ada baik-baiknya, namanya juga salah. Iya. Nah, tapi sebaik-baiknya kesalahan, nah ada itu istilahnya, sebaik-baik kesalahan itu adalah ditutup dengan taubat. Nah, oke. Jadi misalnya kemudian melakukan lagi kesalahan. Dulu zaman sekolah ya, waktu Pak itu jelasin dia taubat yang paling ini adalah taubat nasuha. Nggak boleh lagi melakukan kesalahan. Jangan diulangi lagi setelah melakukan taubatan nasuha. Nah, dulu kemudian ada pernah dengar ada Ustaz ceramah ya, kemudian ada yang nanya, pertanyaannya unik, Ustaz, saya sampai sekarang belum bertaubat atas kesalahan. Nah, kenapa ditanya? Soalnya kalau udah kamu bertobat, kita nggak boleh lagi melakukan kesalahan, katanya. Itu kayak pertanyaan anak saya jadinya. Jadi anak kita kesempatan itu dia nggak dipakai. Soalnya nanti this is the last chance. Iya. Jadi gitu. Logikanya nyungsep ya. Jadi nggak begitu, karena kita nggak tahu batas usia. Jadi kita memang bertaubat saja, menyesal, kemudian
Jadi bukan ukuran kesalahannya ya, tapi ukuran Anda itu begitu tahu itu salah, Anda ngapain? Iya. Nah, jadi Ya, mungkin itu taubat. jadi mungkin pas melakukan kesalahan dia juga menyesal. Iya. Nah, itu sebenarnya wallahu alam mungkin bisa jadi sudah masuk. Jadi kalau misalnya terus gimana jika melakukan kesalahan? Ya tidak ada cara lain gitu Kecuali selain taubat. bertobat, karena memang kesalahan menyikapi kesalahan terbaik itu adalah dengan bertobat. Oke, jadi obatnya kesalahan itu adalah bertobat. Dan ini dia pembahasan kita. Saya nanya yang terakhir nih Pak Ustadz, nanti kita keburu malam, mataharinya hilang. Kalau tadi hijrah itu Ustadz jelaskan berarti lebih tepatnya sebenarnya taubat. Nah, setelah taubat itu ngapain? Apa yang dilakukan setelah kita itu bertobat? Nah, kan udah nih, ya Allah mohon ampun, terus sholat taubat kan. Habis itu ngapain Pak Ustadz? Oke. Masa habis itu baca koran? Jadi bertobat Baca itu, Quran, bukan baca koran. bertobat itu kan kalau ulama itu menjelaskan tuntunannya, menyesal, tidak mau lagi mengulangi, meminta ampun kepada Allah. Kemudian kalau itu berkaitan dengan orang lain, ini muamalah, kita tidak mencukupkan sampai ke sana, tapi juga kita menyelesaikannya dengan pihak orang, pihak yang kita salah Punya tadi. salah di situ. Nah, itu ada Jadi upaya. nggak cukup selesai di kita aja ya? Kalau kesalahannya itu adalah Melibatkan orang ibadah lain. makhluk, nah itu Oh. kita bertobat kepada Allah. Tapi Oke. melibatkan orang lain, nah ini sempurnanya Islam. Kalau agama Fair ya? lain kan Fair. bisa menebus dosa Iya. dengan berinfak di tempat ibadah tersebut, kita menebus dosa. Padahal kalau dosanya itu apa? Bohongin orang, nipu orang, kemudian dia Nanti tebus gimana? orangnya di mana? Kalau Islam nggak bisa, itu harus selesaikan. Nah, jadi taubat itu seperti itu. Nah, jadi dan kalau kita hijrah atau taubat, maka taubatlah selama-lamanya. Dalam arti memang lingkungan kita itu kondisinya, atmosfernya itu adalah Mendukung atmosfer untuk taubat. atmosfer taubat. Jadi lingkupnya itu adalah lingkup Itu dunia yang baru. harus hijrah itu ya? Dari Ya. lingkungan yang tidak kondusif Nah, ini ada ke lingkungan yang kondusif. ya betul. Ini menarik, di An-Nisa 146 dijelaskan. Ini memang nggak ngomongin hijrah ya, tapi ini ngomongin taubat. Ilal ladzina tabu wa aslahu. Kecuali, nah ini memang sebelumnya ada ayat yang membahas yang kalau kecuali kan lawan kondisinya. Kecuali orang-orang yang bertaubat wa aslahu, dia memperbaiki. Nah, jadi ini Islah, ya memperbaiki. Jadi taubat tuh ngapain sih gitu kan? Atau hijrah tuh ngapain? Tidak hanya mungkin, mohon maaf ya, meskipun ini bagus dan jangan diganti. Misalnya pakaiannya berubah nih, kok kalau cowok ya pakaiannya berubah ya. Jadi bukan itu saja gitu loh. Dia adalah wa aslahu, dia memperbaiki. Apa yang diperbaiki? Kesalahannya masa lalu. Oh iya. Dan dia kan bertanggung jawab. Bahkan kadang kita itu kena dampak masalah-masalah kita saat ini itu adalah kesalahan-kesalahan kita masa lalu. Nah, entah itu anak kah, entah itu diri kita sendiri. Nah, muncul masalah saat ini. Mengapa? Karena dulu itu melenceng. Nah, kesalahan masa lalu. Nah, ini harus diperbaiki. Nah, kemudian wa'tasimu billahi, dan berpegang teguh kepada Allah. Nah, kemudian wa akhlasu dinahum lillah, dan ikhlas terhadap agama Allah. Jadi ikhlas di sini kan kayak surah Al-Ikhlas. Iya, nggak ada kata ikhlas di dalamnya. Oke. Surah Al-Ikhlas mau ngomongin tentang menyuruh orang ikhlas. Iya. Apa nggak ada pamrih, terus pakailah surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, nggak ada ngomongin tentang amal sedekah, nggak ngomong. Iya. Nah, itu Allah semua Nah, isinya. ikhlas di sini artinya adalah dia nggak syirik, tidak menduakan Allah.
Ikhlas itu lillahi ta'ala. Di dalam hatinya tuh ikhlas tuh bersih, hanya ada Allah. Nah, jadi ketika beramal ikhlas, Nggak ada lagi yang lain kecuali kecuali Allah. hanya untuk Allah. Nah, itu ikhlas. Nah, tapi kalau istilah ikhlas itu kan berkaitan dengan akidah, Keesaan Allah. keesaan Allah tidak dilahirkan, misalnya pada Allah kita bersandar. Iya, Dan iya. di sini waslahu dinakum lillah. Jadi kita itu beragama, agamanya Allah ini dengan ikhlas. Jadi makanya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Pujo Nugroho atas penjelasannya tentang hijrah. Nantikan penjelasan yang lainnya tentang hijrah. Tadi Pak Ustadz sudah kasih bocoran, kita akan membahas tentang gimana sih ngebangun lingkungan yang kondusif untuk kita setelah hijrah. Nah, jadi setelah hijrah itu kita ngapain? Kita lakukan hal-hal yang pertama adalah bukan auranya ya, lingkungannya diganti dulu. Nah, nanti apalagi yang akan dilakukan, tunggu di tayangan berikut. Terima kasih sudah bersamai kami. Saksikan channel kami yang lainnya, tema-tema yang lainnya di channel kami Baiduri Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.